Bab 225, Pedang dan Jalan Hidup Zhang. Entah karena efek domino dari Han Wenshu, atau karena nama besar Wei Yi yang makin mengintimidasi, dalam beberapa putaran berikutnya, setiap lawan yang diundi melawannya. Semuanya menyerah. Tanpa terkecuali. 2 hari penuh babak penyisihan berlangsung dengan panas dan meriah. Di berbagai arena, para murid saling bertarung sengit, jurus-jurus menggelegar di udara, sorak-sorai penonton membahana, dan atmosfer dipenuhi dengan gairah pertarungan. Namun, Wei Yi, dia juga naik ke atas panggung. Tapi, hanya untuk sekadar naik. Setiap kali namanya dipanggil dan lawannya berdiri di depannya, mereka akan langsung berkata, "Aku menyerah." Satu kalimat, selesai. Lalu Wei Yi pun turun panggung, seperti hanya naik untuk memperkenalkan diri, lalu balik ke tempat duduk. Bahkan wasit di arena 9 yang bertugas selama 2 hari penuh, sampai memandang Wei Yi dengan tatapan semacam, "Apakah kamu bawa jimat pengusir roh atau apa?" Tapi jika dipikir-pikir, reaksi para peserta itu sangat bisa dimaklumi. Wei Yi memang hanya berstatus murid biasa, namun kekuatannya sudah berada di tingkat murid inti kelas atas, bahkan mungkin lebih tinggi. 2 jenis api langka, jurus pedang mengerikan, ditambah dengan wuhun kuno yang misterius satu saja dari keunggulan itu sudah cukup untuk membabat habis pesaing. Apalagi semuanya dia punya? Kalau masih ada sedikit harapan menang, mungkin para peserta akan bertarung mati-matian. Tapi kalau harapan pun nihil, lalu pilihannya hanya antara luka berat atau menyerah, maka siapa yang bodoh memilih luka? Toh, sudah ada contoh nyata Han Wenshu yang dipermalukan dan nyaris menangis. Kalau dia saja menyerah, siapa pula yang mau sok jago? Babak penyisihan terakhir. Akhirnya Wei Yi mendapat lawan yang tidak menyerah. Dan lawan itu adalah Zhang Wu. Melihat ekspresi Wei Yi yang tampak sedikit segar, Zhang Wu tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Lega rasanya, akhirnya dapat lawan yang gak kabur duluan?" Wei Yi hanya bisa tersenyum kecut. "Jujur saja, iya." Ternyata, gak punya lawan itu juga menyebalkan. Awalnya kupikir bertemu terlalu banyak lawan akan merepotkan, tapi sekarang malah berharap ada yang mau naik dan benar-benar bertarung. Zhang Wu mengangguk, senyumnya makin tulus. "Aku juga senang. Tak kusangka akhirnya bisa bertemu kau lagi di atas panggung. Hasilnya bagaimana, aku tak peduli. Bisa bertarung melawanmu saja, aku sudah sangat puas. Setidaknya, nasibku jauh lebih baik daripada Han Wenshu." Wei Yi terbahak ringan. Ia pun teringat saat ujian masuk ke dalam murid inti dulu, Han Wenshu adalah orang pertama yang dihadapinya, dan dengan tanpa ampun dia rebut peta dari tangannya. Dan kini, di turnamen besar ini, orang pertama yang harus menghadapi dirinya lagi-lagi Han Wenshu, yang akhirnya harus menyerah bahkan sebelum sempat mengayunkan pedangnya. "Rasanya aku punya utang pada Han Shidi." Wei Yi menggeleng sambil tertawa getir. Zhang Wu menatapnya dalam-dalam. "Tapi aku berbeda. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah tidak peduli siapa lawanku." Itulah bedanya Zhang Wu dan Han Wenshu. Han Wenshu punya potensi, tapi tidak punya nyali besar. Ia bisa melangkah sejauh keberuntungan membawanya. Tapi Zhang Wu, orang seperti dia, punya jalan sendiri. Wei tahu, jika dirinya tak ada di sini, maka Zhang Wu pasti akan jadi nomor 1 dari generasi murid baru ini. Sayangnya di dunia ini, selalu ada langit di atas langit. "Sudah ada yuk, mengapa harus lahir jus liang?" Namun, Zhang Wu tidak membenci Wei Yi. Sebaliknya, ia bersyukur. Wei Yi adalah gunung yang harus ia daki. Sasaran yang harus ia lampaui. Cermin yang memantulkan sejauh mana dirinya bisa melangkah. Zhang Wu pun menghunus pedangnya perlahan, matanya menyala. "Pedangku adalah jalanku. Dan jalanku tak mengenal kata menyerah." Pedang adalah jalan bela dirinya.
Dan jalan bela dirinya tertanam dalam hatinya, tak tergoyahkan oleh apapun. Tatapan Zhang Wu berubah tajam. Tatapan seorang pendekar sejati. Di hadapan semua orang, ia mengayunkan pedangnya. Crash! Satu tebasan, namun seolah membelah langit. Itu adalah teknik Yai, teknik Draw Blade, yang sudah ia latih hingga puncak. Kini, dengan kultivasi peringkat Wuling, teknik itu memancarkan aura yang menggetarkan udara. Pedangnya seolah menjadi kilat yang memecah cakrawala. Cahaya pedang yang menyilaukan menyapu arena. Track. Ruang udara sekeliling tampak bergetar. Beberapa murid di sekeliling arena bahkan harus menutup mata karena silau oleh kilatan pedangnya. Dan, dalam sekejap pedang itu sudah melesat menuju Wei. Cepat, tajam, mematikan. Kecepatan dan kekuatan tebasan Zhang Wu ini bahkan telah mendekati tingkat murid inti papan atas. Seketika para penonton terpukau. Tebasan yang indah, cepat, presisi, dan penuh semangat juang. Bahkan para tetua sekta yang duduk mengamati pertandingan dari kejauhan tak bisa menahan senyum dan mengangguk pelan. Tebasan ini layak disebut sebagai tebasan seorang jenius pedang. Namun, akankah itu cukup untuk menggoyahkan gunung bernama Wei? Elder Hu rupanya berhasil mengambil murid yang luar biasa. Di antara para penonton yang duduk di kursi kehormatan, beberapa tetua senior mulai saling berbisik penuh kekaguman. Elder Hu, nama lengkapnya Ho Bugui, merupakan salah satu dari 18 tetua utama sekte Bawang. Di kalangan dunia bela diri Chu, ia dikenal luas dengan gelar pedang tak kembali. Karena begitu ia mencabut pedangnya, maka harus ada darah yang tertumpah, kalau tidak, pedangnya tidak akan kembali ke sarungnya. Ia adalah seorang ahli pedang sejati. Dan Zhang Wu, murid yang baru saja mengayunkan pedang yang mengguncang seantero arena, adalah murid langsung dari Ho Bugui. Boom! Sebuah ledakan energi dahsyat menggema seketika. Namun yang mengejutkan semua orang, Wei tidak menghindar. Meskipun dengan kecepatannya, ia bisa dengan mudah mengelak dari tebasan mematikan Zhang Wu tadi. Tapi dia memilih untuk menahan serangan itu secara langsung. Itu bukan karena dia ceroboh, tapi karena dia menghormati Zhang Wu. Sebagai seorang pendekar sejati, ia tahu bahwa jika ia terus membiarkan semua orang menyerah tanpa perlawanan, maka kehormatan para pendekar muda akan ternoda. Karena itulah, ia menghadapi tebasan itu dengan pedangnya sendiri. Pedang dan pedang saling bertubrukan. Satu membawa cahaya tajam dan jalan hidup seorang pendekar, satunya lagi membawa kemurnian kekuatan pedang dan kehendak mendominasi langit. Tebasan dan tusukan bertemu seolah dua bintang jatuh bertabrakan di langit malam. Ledakan energi menyapu arena, menghantam ke segala penjuru seperti badai tak terkendali. Angin mendesing, debu beterbangan, dan para murid di sekitar bahkan harus menutup mata mereka dari cahaya silau yang meledak dari tengah arena. Ketika gelombang kekuatan itu akhirnya menghilang, dua sosok kembali berdiri tegak di tempat mereka masing-masing. Wei masih berdiri dengan tenang. Wajahnya tidak berubah, matanya dingin, dan pedangnya tergenggam mantap di tangan, bergetar ringan namun stabil. Sementara itu, Zhang Wu menundukkan pandangannya. Sekilas, tak ada yang berubah. Namun, tiba-tiba dadanya berguncang keras. Ag! Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya yang semula penuh semangat kini seketika memucat seperti kertas. Meski ia tetap berdiri, semua orang tahu pertarungan sudah berakhir. Seperti yang sudah kuduga, tetap saja aku kalah darimu. Zhang Wu menyeka darah di sudut bibirnya. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar getir, penuh ketidakrelaan, namun juga ada nada lepas dalam setiap katanya. Dia tahu, pertarungan itu bukan tanding seimbang. Meskipun jurus pedangnya sudah luar biasa dan kekuatannya meningkat pesat hingga mencapai tingkat Wuling, namun dari segala sisi ia masih jauh di bawah Wei. Karena itulah, ia tidak melanjutkan dengan serangan kedua.
Ia tahu batasnya. Entah, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertarung melawanmu untuk ketiga kalinya. Tapi jujur saja aku ingin sekali memaki kau sekarang. Kau itu monster, tahu? Melawanmu itu bikin orang depresi dan ingin gantung pedang. Zhang Wu tertawa pahit. Tapi meski kalah, ia masih membawa kebanggaan dan harga diri seorang pendekar. Ia menundukkan kepala sebentar, lalu membalikkan tubuh dan berjalan turun dari arena tanpa satu kata pun lagi. Di bawah arena, seorang pria parubaya berpenampilan sederhana sudah menunggu. Dia tidak mengenakan pakaian megah atau jubah tetua yang mentereng, namun aura di sekelilingnya membuat siapapun tidak berani menyepelekannya. Dialah Huo Bugui Elder Huo. Sang pedang tak kembali. Sifu, saya kalah. Zhang Wu berkata dengan suara rendah, kepalanya sedikit tertunduk. Namun, berbeda dari yang ia duga, Huo Bugui justru tersenyum. Kalah justru lebih baik daripada menang. Ikut aku keluar dari sekte. Kita akan berkelana dan menempuh pelatihan keras di luar. 3 tahun waktu. Dan kau akan kembali sebagai pendekar sejati. Dan mungkin, saat itu kau bisa mengejar bayang-bayang anak itu Wei. Zhang Wu tertegun. Lalu tanpa ragu sedikit pun, ia mengangguk kuat. Saya bersedia. Dan di saat itulah, lahirlah keputusan yang akan mengubah nasib seorang pendekar muda. Karena kekalahan hari ini, Zhang Wu tidak memilih untuk berhenti. Ia memilih untuk menjadi lebih kuat. Dan seperti gurunya, yang pedangnya tak akan kembali tanpa darah. Zhang Wu pun memilih jalan pedang yang tak mengenal mundur. Bab 226, 16 besar. Setelah mengalahkan Zhang Wu dengan gemilang, Wei Yi pun melangkah pasti ke babak kedua, yakni babak gugur. Sebenarnya, tak ada seorang pun yang merasa terkejut dengan kelolosannya ke tahap ini. Sejak awal, tidak ada yang benar-benar menganggap kalau Wei Yi akan tersingkir di babak penyisihan. Bahkan tidak sedikit yang diam-diam menganggap bahwa Wei Yi bisa jadi langsung tembus ke final tanpa hambatan. Bayangkan saja bahkan Long Wei, salah satu inti dari jajaran murid elit di Bawangzong, saja pernah dibuat babak belur oleh Wei Yi di atas panggung hidup mati. Lantas, bagaimana mungkin murid-murid biasa berani menghadapinya? Memang, di tengah-tengah peserta, ada beberapa kuda hitam yang tiba-tiba muncul. Tapi tetap saja jika bicara soal siapa yang paling gelap, maka Wei Yi adalah kegelapan itu sendiri. Tak seorang pun bisa menghitamkan panggung sepertinya. Saat memasuki babak gugur, barulah para peserta mulai menunjukkan taring sesungguhnya. Di hadapan para tetua sekte, para tokoh besar dari berbagai klan dan penguasa wilayah yang datang menonton, tidak ada satupun peserta yang berani menyerah tanpa perlawanan. Namun sayang, hasilnya tetap sama. Mereka tetap tersungkur satu persatu, tak mampu menahan laju seperti buldoser dari Wei Yi. Dalam beberapa ronda, Wei Yi menghempaskan lawan-lawannya seolah mereka adalah batang-batang kayu rapuh yang dilindas tanpa ampun. Bahkan salah satu korban kekuatannya adalah seorang murid inti berpengalaman, yang berada di peringkat 20 besar. Itu bukan murid sembarangan, dia sudah mendekati puncak kultivasi tahap Wuling, dan dikenal sebagai salah satu dari generasi lama murid elit. Namun tetap saja, ia tumbang dalam hitungan jurus. Yang lebih mengejutkan, Wei Yi bahkan tidak memanggil roh jiwanya Wu Hun selama pertarungan itu. Itu murid inti loh, bukan murid biasa. Para penonton pun mulai menyadari satu hal penting, Wei Yi tidak hanya berbakat, dia benar-benar monster. Tak heran jika para tokoh tinggi dari berbagai kekuatan di wilayah Jiangnan mulai membicarakannya dengan penuh rasa kagum. Bawangzong ini benar-benar sarangnya para jenius. Betul. Kalau bukan di sekte Overlord, mana mungkin ada anak muda seperti itu bisa dilahirkan? Mereka benar-benar punya sistem pelatihan yang luar biasa. Tak heran dari generasi ke generasi, selalu muncul jagoan baru. Di tribun kehormatan, para tetua sekte Overlord tersenyum bangga. Namun di antara mereka, yang paling sumringah tentu saja adalah guru Wei Yi sendiri, Elder Yan.
Sebagai guru, melihat muridnya bersinar terang seperti ini membuatnya puas luar biasa. Padahal, jika kembali ke masa lalu saat pertama kali ia menerima Wei Yi sebagai murid, ia sempat ragu. Sebagian besar alasannya menerima Wei Yi saat itu, karena menghormati ayahnya. Bakat Wei Yi memang tidak buruk, tapi masalah yang dibawa bocah ini luar biasa banyaknya. Itulah yang dulu ia pikirkan. Apalagi dengan permusuhan terbuka dari keluarga Long, banyak tetuanggan mendekatinya. Bahkan bisa dibilang, menerima Wei Yi adalah keputusan penuh risiko. Namun Elder Yan tetap memilih untuk mengambil risiko itu. Dan sekarang, risiko itu seolah berubah menjadi harta karun. Siapa sangka, bukan cuma tidak bikin masalah, malah sekarang bisa bersinar begini? Ya, asalkan kita tidak menghitung duel hidup matinya dengan Long Wei kemarin. Elder Yan duduk di kursinya dengan wajah tenang, namun pikirannya berkecamuk sendiri. Ia terus menatap Wei Yi di panggung, merasa ada sesuatu yang berbeda dari anak itu. Jangan-jangan anak ini jatuh cinta? Atau pernah kena pukulan emosional? Kenapa rasanya aura dia berubah drastis begitu? Tiba-tiba, suara riang mengusik lamunannya. Hahaha! Elder Yan, dulu murid pertamamu juga langganan juara selama bertahun-tahun waktu masih jadi murid biasa. Sekarang kamu latih anak satu ini. Apa kau mau dia gantikan si sulung jadi pewarismu selanjutnya? Sumber suara itu adalah seorang lelaki tua berwajah bulat, tubuh tambun, dan berat tubuh seolah bisa menghancurkan kursinya kapan saja. Namun yang paling mencolok adalah tangannya, setiap jarinya dihiasi satu cincin, total 10 cincin. Bukan cincin biasa, semuanya adalah cincin penyimpanan dengan aura spiritual yang menyilaukan. 10 cincin ruang dalam satu tubuh. Benar-benar mencolok mata. Bagi para praktisi biasa, mendapatkan satu cincin ruang saja butuh perjuangan mati-matian. Bahkan bagi faksi besar pun, memiliki lebih dari 3 atau 4 saja sudah sangat luar biasa. Tapi dia memakai 10 buah sekaligus seolah sedang pamer kekayaan. Namun itu bukan kesombongan kosong. Dia bisa begitu karena dia memang punya dasar untuk sombong. Namanya Mi Yuju, salah satu dari 4 tetua penegak hukum di sekta Overlord sekaligus kepala pavilion senjata ilahi, salah satu dari 4 aula utama sekta ini. Tak hanya itu, dia adalah satu-satunya Grandmaster pandai besi paling ternama seantero kerajaan Chu. Selama bertahun-tahun, senjata dan armor tingkat tinggi buatan tangannya telah dipakai oleh para tetua dan murid terbaik sekta Overlord. Bahkan, sepertiga dari seluruh senjata dan armor kelas atas yang dimiliki sekte ini berasal dari tangan Mi Yuzu. Dengan nama besar, reputasi, dan keterampilan itu, tak berlebihan jika dikatakan dia lebih kaya dari ketua sekte itu sendiri. Elder Yan meliriknya malas. Hai MPH, jadi kau ingin mengulang sejarah lama? Bayar lagi dan beli muridku dari tanganku, begitu maksudmu? 4 tetua penegak hukum di sekta Overlord dikenal memiliki karakter yang sangat berbeda satu sama lain. Elder Q, misalnya, adalah seorang fanatik kekuasaan. Ia terobsesi dengan jabatan dan kekuatan di dalam sekta, begitu kaku dan keras kepala dalam menegakkan aturan. Elder Chu, sebaliknya, adalah tipe penyendiri. Ia sibuk menjaga wilayah kecil miliknya, seperti petani yang setia menjaga ladang 3 hektarnya, diam, disiplin, dan tak peduli urusan luar. Namun yang paling unik atau lebih tepatnya, paling absurd adalah Elder Mi Yuzu. Pria ini benar-benar tidak bisa diandalkan dalam hal apapun, kecuali satu, uang. Mi Yuzu dikenal tak pernah berhasil melatih seorang murid berbakat. Tak tahan terus-menerus merasa gagal, ia akhirnya membuat keputusan brilian mencoba membeli murid dari tetua lain. Ya, benar-benar membeli. Seperti membeli barang di pasar. Beberapa tahun lalu, ia bahkan terang-terangan menargetkan murid tertua milik Elder Yan Zhaoyang. Ia mengincarnya berkali-kali, datang dengan berbagai rayuan dan penawaran, sampai-sampai membuat Elder Yan ingin mengusirnya dengan sapu lidi setiap kali melihatnya muncul.
3 buah senjata atau baju zirah tingkat atas aku tukar dengan murid kecilmu itu. Bagaimana menurutmu, Elderian? Ucap Miyuzhu tanpa malu-malu. Begitu mendengar tawaran yang bahkan membuat beberapa tetua lain ternganga dan menghirup napas dingin, Elderian hanya menjawab dengan satu kata tajam. Pergi! Namun yang namanya Miyuzhu, muka tebalnya seperti kulit badak. Alih-alih tersinggung, ia malah terus menyobok tanpa rasa malu. Yakin tidak bisa dinego, Yan bro? Katanya sambil nyengir. Hai MPH! Elderian hanya mendengus dingin dan langsung berpaling, benar-benar malas meladeni. Bagi Elderian, bukan masalah harga. Bahkan jika Miyuzhu menawarkannya seluruh gudang harta miliknya, ia tetap tidak akan menjual muridnya. Karena bagi seorang guru sejati murid adalah warisan jiwa, bukan barang dagangan. Melihat suasana mulai memanas, Elder Chu pun menyela dengan senyum tipis. Wah, Elder Mi tampaknya sangat tertarik dengan murid milik Elder Yan. Kalau begitu, menurutmu, berapa harga muridku? Tanyanya setengah bercanda, setengah menyindir. Miyuzhu menguap malas sambil memainkan cincin-cincin gemerlap di tangannya. Muridmu jumlahnya memang banyak, tapi kualitasnya, ya, tak sehebat punya Yan. Kau bicara soal yang mana nih? Elder Chu tertawa kecil dan menjawab santai. Yang sebentar lagi akan naik ke atas panggung untuk melawan murid kecil Elder Yan. Seketika, suasana tribun menjadi tegang. Semua mata langsung tertuju ke papan pertandingan babak 16 besar yang baru saja diumumkan. Nama Wei tercantum di sana. Lawannya? Yao Lingshan. Ya, murid utama Elder Chu, sekaligus dikenal sebagai kakak senior terbesar dari Pavilion Pil, salah satu dari 4 aula utama di Bawangzong. Yao Lingshan bukan nama sembarangan. Dalam turnamen besar sebelumnya, ia menempati peringkat kelima lebih tinggi dari Long Wei sekalipun. Dan sekarang, dia akan berhadapan langsung dengan Wei. Sepertinya pertandingan kali ini bakal benar-benar seru. Gumam salah satu tetua sambil tersenyum menunggu tontonan besar. Di sisi lain, seseorang tiba-tiba menarik lengan baju Wei dari samping. Itu adalah Zhu Lingge, sang mata-mata kecil yang terkenal polos tapi belak-belakan. Dengan wajah serius namun jujur, dia berkata pelan. Kak Wei, kamu harus hati-hati. Sebelum aku pergi, guru bilang satu hal. Kalian boleh kalah dari siapapun, tapi tidak boleh kalah dari orang-orang dari aula penegak hukum. Dan kakak seniorku, Yao Lingshan, dia sangat kuat. Tapi yang paling berbahaya darinya bukan kekuatannya, tapi racunnya. Mendengar itu, Wei langsung melongo. Ia tidak menyangka si kecil Linger ini bisa begitu tanpa ragu menjual habis guru dan seniornya sendiri hanya demi memperingatkan dirinya. Racun? Sepertinya, pertandingan ini akan jauh lebih menarik dari yang ia bayangkan. Bab 227, Yao Lingshan. Kak Wei, aku serius. Semua yang kukatakan itu benar adanya. Di seluruh aula Pil, tidak satu pun dari kami bisa menahan racun milik kakak senior Yao Lingshan. Zhu Lingge kembali menekankan dengan wajah serius. Tatapannya penuh kekhawatiran, seolah ia sendiri yang akan naik ke atas ring dan melawan sang kakak senior. Kalau bicara soal menjadi pengkhianat, maka Zhu Lingge mungkin bisa dinobatkan sebagai pengkhianat paling tulus dan menyedihkan dalam sejarah sekte. Bahkan seorang mata-mata pun akan malu melihat betapa terang-terangan dan polosnya ia membocorkan rahasia. Wei tak bisa menahan senyum. Ia mengusap lembut kepala gadis kecil itu dan berkata dengan suara hangat. Tenang saja, aku akan waspada. Dan kalau aku menang, maka semua kreditnya milikmu, Xiao Lingge. Zhu Lingge langsung tersipu malu, tapi matanya tetap berkedip-kedip waspada. Wei sendiri sebenarnya sudah sering mendengar kabar tentang konflik lama antara aula penegak hukum dan aula Pil. Atau lebih tepatnya, konflik antara Elder Chu dan gurunya sendiri, Elder Yan. Namun, masalah ini tidak sekadar pertarungan antar dua divisi,
melainkan lebih pada perkara lama, urusan pribadi. Konon katanya, dulu hubungan mereka sangat dekat. Sangat dekat. Tapi suatu saat, hubungan itu retak. Dan retaknya bukan karena urusan sekta, melainkan karena urusan hati. Sayangnya, kisah masa lalu itu terlalu kabur dan berdebu. Bahkan para tetua pun tak berani membicarakannya terlalu jauh. Semua hanya tahu satu hal, Elder Chu menyimpan dendam yang dalam, sementara Elder Yan tampak menyimpan rasa bersalah. Sejak itu, Elder Chu terus-menerus mencari-cari celah untuk menyudutkan Elder Yan. Namun Elder Yan tidak pernah membalas. Ia selalu mengalah. Satu-satunya tempat ia melawan hanyalah melalui murid-muridnya. Syukurlah, aula penegak hukum memang pantas dibanggakan. Meski tak bisa memproduksi pil sehebat aula pil, tapi dalam hal kekuatan dan prestasi murid, mereka jelas lebih unggul. Keempat kapten tim di aula penegak hukum, misalnya semuanya adalah tokoh kaliber tinggi, bakat luar biasa. Sedangkan di pihak aula pil, hanya ada Yao Lingshan yang bisa dijadikan tumpuan. Dan yang membuat Wei Yi frustasi. Keempat kapten itu tidak ada satupun yang berhadapan dengan Yao Lingshan. Sebaliknya, dialah yang harus menanggung pertemuan ini. Sepertinya semua keberuntungan selama ini sudah habis. Wei Yi menghela napas, lalu naik ke atas arena sesuai dengan pengumuman wasit. Tak lama kemudian, dari sisi berlawanan, seorang wanita muda melangkah ke atas panggung. Gaunnya panjang berwarna ungu muda, wajahnya tenang namun dingin. Dia adalah Yao Lingshan, murid utama Elder Chu, dan kakak senior Julinger. Pertandingan babak 16 besar pun resmi dimulai. Sementara itu, di kursi para tetua, aura dingin perlahan mengalir. Yan Dongyuan, berani tidak kau bertaruh satu pertandingan denganku? Suara itu keluar dari bibir Elder Chu dingin dan tajam seperti pisau yang baru keluar dari sarungnya. Elder Chu dikenal sebagai orang yang adil dan berdedikasi. Meskipun menjabat sebagai salah satu tetua penegak hukum, ia jarang ikut campur urusan internal sekta. Satu-satunya fokusnya hanyalah aula pil. Ia pun dikenal sangat murah hati dalam membantu sesama. Berbeda dari Elder Miyuzu yang mata duitan dan selalu menghitung keuntungan dari setiap permintaan, Elder Chu bahkan kerap tidak meminta imbalan sepeser pun. Namun semua kebaikannya itu hilang total bila menyangkut satu nama Elder Yan. Entah karena cinta lama atau dendam yang dalam, Elder Chu selalu bersikap agresif dan tajam kepada Yan Dongyuan. Bahkan, ia tidak pernah memanggil dengan gelar, selalu menyebut nama secara langsung. Tidak taruhan. Elder Yan menjawab tenang, tak bergeming sedikit pun. Ia sudah sangat terbiasa dengan pancingan lawannya itu. Para tetua di sekitar hanya bisa tertawa kecil melihat duel tanpa pedang ini kembali terulang. Kisah lama mereka memang sudah jadi rahasia umum. Hah, pengecut! Kau takut kalah dariku, ya? Elder Chu tersenyum sinis, terus mencoba memancing emosi. Namun Yan Dongyuan hanya menatap ke arah panggung, seperti tak mendengar apa-apa. Kau! Elder Chu terlihat semakin kesal. Namun tiba-tiba, suaranya berubah datar tapi menggoda. Yan Dongyuan, bagaimana kalau kita bertaruh begini? Kalau muridmu menang, selama 3 tahun ke depan, aku tidak akan mencari-cari masalah padamu. Begitu kata-kata itu terucap, Elder Yan langsung mengangkat kepala. Baik. Jawabnya tegas, ekspresinya penuh harapan. 3 tahun tanpa gangguan dari Elder Chu? Itu sudah seperti surga dunia bagi Elder Yan. Namun senyum itu langsung pudar saat Elder Chu melanjutkan dengan suara dingin. Tunggu dulu. Kau terlalu cepat setuju. Bagaimana jika muridmu kalah? Elder Yan terdiam, memandang wajah yang sangat dikenalnya. Ada kenangan, ada luka, ada amarah, dan ada penyesalan di mata itu. Apa taruhannya kalau aku kalah? Tanyanya perlahan. Sederhana. Serahkan muridmu padaku.
Bakat seperti dia tidak layak dididik olehmu yang hanya tahu bagaimana menaikkan kekuatan, tapi tak tahu mengajarkan akhlak. Apa? Aku memperan muridku dengan buruk. Elderian merasa tak terima. Kau hanya tahu mengajar bertarung, tapi tidak mengajar menjadi manusia. Orang seperti itu tidak layak membentuk masa depan generasi muda. Baik, aku terima taruhannya. Elderian menggertakkan gigi, tapi tatapannya tak goyah. Karena dia percaya, Wei pasti akan menang. Elderian, kau menolak menjual muridmu padaku, tapi malah rela menyerahkannya pada Elder Chu? Bukankah itu tidak adil? Harusnya semua berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat, bukan? Di sisi tribun penonton, Elder Miyuzu mengeluh dengan suara yang tak bisa dibilang pelan. Nada suaranya terdengar seperti keluhan seorang pedagang yang dilewatkan kesempatan emas. Tentu saja ia tengah mengeluh karena murid jenius Wei, incaran lamanya, kini malah jadi bagian dari taruhan pribadi antara dua tetua sekte. Muridku tidak akan kalah, jawab Elder Yan dengan dingin, sudah muak dengan kelakuan Elder Mi yang selalu ingin membeli murid orang seperti barang dagangan. Jangan terlalu percaya diri dulu. Mari kita lihat saja hasil akhirnya nanti. Elder Chu tersenyum sinis, suaranya terdengar ringan namun penuh tajamnya ejekan. Seketika, semua tatapan tertuju ke arah arena utama. Di atas panggung, angin tipis berhembus lembut, membawa serta hawa yang sedikit menyesakkan. Seorang wanita bergaun hijau berdiri anggun di hadapan Wei. Posturnya ramping berisi, wajahnya tenang namun menyimpan aura dingin yang mematikan. Dia adalah Yao Lingshan, kakak senior dari Aula Pil, sekaligus murid kesayangan Elder Chu. Adik Wei, maaf. Tapi sepertinya langkahmu dalam kompetisi ini hanya sampai di sini saja. Nada bicaranya tenang dan sopan, namun jelas menyeratkan rasa percaya diri yang tinggi. Yao Lingshan sosok yang dulu kerap disandingkan dengan Li Miaofu sebagai dua bunga terindah di lingkar dalam. Namun mereka berdua begitu muak dengan sebutan itu, hingga tak seorang pun berani menyebutnya lagi sekarang. Namun satu hal tak bisa disangkal, di seluruh lingkar dalam, hanya Yao Lingshan yang bisa berdiri setara dengan Li Miaofu. Kalimat itu, Wei Yi tersenyum tipis. Sebenarnya juga yang ingin kukatakan. Hanya saja, seharusnya kita menukar posisi pembicaranya. Nada bicaranya santai, matanya tenang, seolah angin tak pernah membuatnya goyah. Yao Lingshan sempat tertegun sesaat, lalu tersenyum. Kau memang seperti yang diceritakan orang, Wei Yi. Ia memang sudah lama mendengar tentang pemuda ini bahkan sejak sebelum duel Wei Yi melawan Long Wei yang membuat namanya terkenal. Sumber informasinya, tak lain adalah adik seperguruannya sendiri Julinger, si bocah jujur yang selalu tanpa sadar membocorkan semua rahasia. Kabarnya kau cukup dekat dengan Linger? Yao Lingshan bertanya dengan santai, tapi suaranya membawa makna yang sulit ditangkap. Wei Yi sempat terkejut mendengar pertanyaan itu, namun tetap menjawab jujur. Aku menganggapnya seperti adik kandungku sendiri. Yao Lingshan tersenyum kecil. Ia tidak menanggapi langsung, tapi kemudian berkata, Aku mendapat perintah dari guruku, aku harus mengalahkanmu. Tapi karena hubunganmu dengan Linger, aku akan memastikan kekalahanmu tidak terlalu memalukan. Selesai berkata, ia pun langsung bergerak. Sebelum Wei Yi sempat menanggapi, kedua tangan Yao Lingshan terangkat. Seketika, kabut hijau pekat menyebar dari telapak tangannya, meluncur deras ke seluruh arena. Racun. Racun yang begitu kuat hingga membuat udara sekitarnya tampak bergetar samar. Kabut itu menyelimuti panggung seperti tirai kematian. Wei Yi segera menahan napas dan memusatkan kekuatan. Ia tahu, satu tarikan napas saja bisa menjadi awal akhir. Namun, Yao Lingshan belum selesai. Dengan jari telunjuk kanannya, ia mengarah ke udara kosong lalu perlahan menekan ke depan, seperti menjatuhkan batu ke permukaan danau. Blup!
Gelombang tipis menyebar di udara, gelombang energi tak terlihat, menyapu kabut hijau itu. Dan kemudian, kabut berubah. Dari kabut yang semula tidak berbentuk, muncul ratusan, tidak, ribuan makhluk kecil berwarna hijau tua. Racun serangga. Ukuran mereka hanya sebesar ruas jari, namun wujudnya begitu menjijikan. Tubuh berlendir, sayap bergetar cepat, taring mungil yang berkilat hijau. Itulah racun nyamuk mayat, teknik racun khas milik Yao Lingshan yang terkenal kejam dan tak tertandingi di kalangan generasi muda. Bis? Serangga-serangga racun itu langsung meluncur seperti badai kecil, menerjang Wei Yi dari segala arah. Gelombang racun bergerak cepat, dan suara getaran sayap mereka bergema menyakitkan di telinga. Penonton yang menyaksikan dari kejauhan pun ikut bergidik ngeri. Di hadapan serangan semengerikan ini, apa yang akan dilakukan Wei Yi? Apakah ia akan menghindar? Atau menghadapinya secara langsung? Kita akan melihat jawabannya di bab berikutnya. Bab 228, Api dan Racun yang Membara. Sepertinya memang tidak bisa dianggap remeh. Wei Yi merasakan hawa bahaya yang merayap diam-diam, membuat hatinya mengerut. Ini adalah pertama kalinya ia menghadapi ilmu rahasia yang begitu aneh dan misterius seperti milik Yao Lingshan ini. Tanpa ragu, ia memanggil pedang pahlawan ke telapak tangannya. Begitu pedang itu muncul, aura tajam langsung memancar kuat. Meski hanya tergolong senjata spiritual tingkat rendah, namun karena berasal dari sistem, kualitas dan kekuatannya setara dengan senjata tingkat menengah. Terlebih lagi, saat dikombinasikan dengan jurus pedang murni matahari, efektivitasnya bahkan melampaui pedang cenging. Wush! Wei Yi mulai menyalurkan jengkinya, dan seketika itu pula kekuatan pedang yang gagah dan terang benderang mengalir keluar. Aura pedang murni penuh kebenaran meluap dari tubuhnya, membuat sekelilingnya seakan ikut bergetar. Sret! 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 3 tebasan beruntun melesat cepat. Setiap tebasan menimbulkan kilatan cahaya api putih keemasan, menyapu sekelilingnya dengan kekuatan suci dan bersih. Dalam sekejap, semua lalat beracun aneh yang mendekatinya langsung terbakar dan menghilang, bagaikan kabut pagi tersapu sinar matahari. Kekuatan pedang yang menggetarkan jiwa, terpampang jelas di hadapan semua orang. Namun, itu belum cukup. Di sisi kiri, kanan, belakang, bahkan di ruang udara lebih jauh, lalat-lalat racun itu masih berdengung tak henti, seolah tak ada habisnya, terus mengurung Wei Yi dari segala arah. Ada yang tidak beres. Wei Yi mengernyitkan alisnya dalam-dalam. Instingnya menjerit. Ia mulai merasa ada sesuatu yang ganjil dari semua ini. Apakah semua ini hanyalah ilusi? Teknik gangguan mental? Tanpa ragu, Wei Yi segera menggigit ujung lidahnya sendiri. Ia memang tak menguasai teknik pertahanan mental, tapi dengan menggunakan rasa sakit dan mengaktifkan kekuatan spiritual, ia bisa memaksa pikirannya tetap jernih. Seperti petir menyambar dalam gelap, matanya langsung terang kembali. Dan saat itu pula semua ilusi sirna. Lalat-lalat beracun menghilang. Yang kini berdiri tepat di depannya, hanya berjarak kurang dari setengah meter, adalah Yao Lingshan. Dan jarinya tepat mengarah ke kening Wei Yi. Gelombang jengki memancar tajam dari ujung jarinya. Jika mengenai, maka selesai sudah. Celaka! Tanpa pikir panjang, Wei Yi melesat ke belakang. Teknik bayangan elang hantu 18 langkah langsung diaktifkan sepenuhnya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan mengabur, melompat ke udara dan mendarat di ujung arena. Serangan Yao Lingshan pun meleset. Wanita itu mengangkat kepalanya perlahan. Melihat Wei Yi yang kini berdiri jauh darinya, matanya memancarkan rasa terkejut yang sulit disembunyikan. Namun sesaat kemudian, ia kembali tersenyum. Wah, adik Wei ternyata punya reaksi secepat ini. Aku kira seranganku bakal berhasil. Nada bicaranya tetap lembut dan anggun, seolah tadi ia tak sedang mencoba menghancurkan pikiran lawannya.
Aku benar-benar tidak menyangka, teknik racun senior Yao ini ternyata bukan menyerang tubuh, tapi pikiran. Wei Yi menatap tajam, hatinya masih bergetar. Kalau aku tidak punya insting kuat, mungkin sekarang aku sudah tersungkur di Irina. Ia mulai sadar betapa mengerikannya Yao Lingshan sebagai murid inti papan atas. Mengabaikan kemampuannya adalah sebuah kesalahan fatal. Matanya kini penuh dengan kehati-hatian dan tekad. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Yao Lingshan tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita serius sekarang. Dengan gerakan jari yang anggun namun mematikan, ia mulai menggambar pola di udara. Kabut hijau gelap muncul dari ujung jarinya, membentuk awan racun yang jauh lebih pekat dan nyata dari sebelumnya. Dari jarak jauh saja, Wei Yi bisa merasakan hawa dingin menggigit kulit. Dan anehnya, racun ini tidak menebar bau busuk seperti racun biasa, melainkan menyebarkan aroma harum menggoda. Semerbak itu terasa manis dan menenangkan, seolah ingin membuat siapapun menghirup lebih dalam. Ini bukan racun biasa. Ini racun yang menyesatkan hati. Wei Yi menggertakkan gigi, dan tanpa ragu langsung mengerahkan api kristal merah miliknya. Adik Wei, hati-hati ya. Yao Lingshan mengedipkan mata manis, namun serangannya justru makin mematikan. Di bawah kendalinya, kabut beracun berubah bentuk. Ular-ular kabut meluncur cepat menuju Wei Yi, menari-nari di udara seperti makhluk hidup. Wei Yi mengangkat pedangnya dan langsung menebas ke depan. Wush! Dari ujung pedangnya, api merah menyala, menciptakan tembok api yang membentang seperti tirai neraka. Racun yang menakutkan itu langsung terbakar habis, hilang dalam gelombang panas yang membakar segalanya. Kalau begitu, senior, izinkan aku balas memberikan kejutan. Wei Yi tersenyum dingin. Tubuhnya menghilang dari tempat semula dan muncul kembali tepat di depan Yao Lingshan. Seritit. Tebasan pedangnya menghujani area sekitar seperti badai cahaya, menyelimuti sang kakak senior dengan pukulan pedang yang tak terhitung. Yao Lingshan segera melompat mundur, tidak berani menghadapinya langsung. Dengan lincah, ia menggerakkan jarinya lagi, melepaskan gelombang kabut racun baru yang berubah menjadi ular panjang beracun. Api suci milikmu memang luar biasa. Tapi aku juga sudah bersiap sebelumnya. Sambil bicara, Yao Lingshan mengeluarkan cambuk hijau berkilat dari balik jubahnya. Ia menuangkan jenki dalam jumlah besar, membuat wajahnya pucat. Tak hanya itu, ia juga memanggil keluar roh bela dirinya, memaksa kekuatan maksimum keluar. Pertarungan antara dua jenius muda, satu mengandalkan api pembakar racun, satu lagi dengan racun halusinasi yang mematikan, baru saja memasuki puncaknya. Bab selanjutnya. Apakah Wei Yi bisa menembus racun dan cambuk maut? Atau Yao Lingshan yang berhasil membungkam api dengan racunnya? Di bawah dorongan jenki yang begitu gila-gilaan dari Yao Lingshan, cambuk panjang berwarna hijau zamrud di tangannya seolah memperoleh jiwa dan nyawa. Ujung cambuk itu perlahan berubah bentuk. Dalam waktu singkat, menjelma menjadi kepala seekor ular berwarna hijau gelap, dengan sepasang mata ular berkilat dingin yang menyeratkan kelicikan, kebengisan, dan pembunuhan. Begitu transformasi selesai, tanpa menunggu aba-aba ular cambuk itu langsung menerjang ke arah Wei Yi. Wash! Kecepatannya luar biasa cepat, secepat kilat. Dalam sekejap mata, ular itu sudah tepat berada di depan dada Wei Yi, membuka mulutnya lebar-lebar. Dua taring beracun yang runcing dan mengerikan bersinar dingin, siap menancap ke tubuh lawannya. His! Di sekitar arena, para penonton secara refleks menghirup napas dingin. Banyak di antara mereka bahkan tanpa sadar berdiri, tak tahan menyaksikan adegan mengerikan itu. Selesai sudah. Tak mungkin bisa selamat dari itu. Semua mata tertuju pada satu titik, seolah waktu ikut berhenti berputar. Detik itu, tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya napas tertahan dan tatapan yang membeku. Tapi saat itulah,
Wei Yi malah tersenyum. Sepertinya aku harus membuat senior kecewa kali ini. Suara itu ringan dan tenang, seolah serangan maut yang mengancam nyawanya tak ada artinya sama sekali. Ya, dia memang pernah kecolongan sekali oleh racun ilusi Yao Lingshan sebelumnya. Namun, tak mungkin terjadi dua kali. Tanpa panik, Wei Yi mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, lalu menghantam udara ke depan dengan kekuatan menggetarkan langit. Hah! Jurus tinju naga gajah Dragon Elephant Fist. Sebuah teknik kelas misterius tingkat menengah, dan lebih gila lagi. Wei Yi telah menyempurnakannya hingga level maksimum, LV20. Seketika itu juga, bayangan seekor naga dan seekor gajah raksasa tampak melayang-layang di balik tubuh Wei Yi. Aura mereka menyatu dalam pukulan hebat yang melaju kencang ke arah ular cambuk itu. Pukulan ini dibalut dengan dukungan kekuatan roh bela diri. Energinya mengguncang udara, seolah hendak merobek dimensi itu sendiri. Bahkan sekilas, aura itu menyerupai warisan kuno dari teknik tinju Brahma Naga Gajah legendaris. Kalau cuma begitu, sepertinya pertarungan ini milikku. Senyum tipis muncul di wajah pucat Yao Lingshan. Ia tahu kekuatan Wei Yi luar biasa. Tapi senjata andalannya kali ini bukan sesuatu yang bisa dihadapi hanya dengan tinju naga atau gajah. Karena yang ia lepaskan tadi bukan sekadar teknik bela diri, melainkan sebuah senjata eksotis yang ia dapatkan dengan susah payah. Sesuatu yang bahkan murid inti lainnya tak bisa dapatkan karena kekuatannya berasal dari racun roh kuno. Namun, yang terjadi berikutnya membuat matanya membelalak lebar. Apa? Ular cambuk itu berhasil menembus gelombang pukulan naga dan gajah. Bahkan bayangan naga dan gajah pun buyar, tak sanggup menahan laju racun itu. Namun tepat ketika mulut ular akan menancap ke tubuh Wei Yi, srit! Sebuah perisai api berwarna gelap kebiruan, dengan hawa dingin menyala muncul tepat di hadapannya. Ular racun itu langsung membentur perisai tersebut dan berhenti total. Itu apa? Wajah Yao Lingshan berubah kaget. Matanya terbelalak penuh ketidakpercayaan. Di hadapannya, api yang bukan sekadar panas, melainkan bernafaskan kegelapan yang membakar dari dalam, muncul bagaikan tembok pertahanan surgawi. Itu bukan api biasa. Bahkan bisa dikatakan mustahil dikendalikan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Itu adalah api kristal gelap. Tidak, ini bahkan lebih dari itu, sebuah api asal. Yao Lingshan mundur setapak. Ketakutan untuk pertama kalinya muncul di matanya. Sementara itu, Wei Yi menatapnya dengan senyum dingin di ujung bibir. Terima kasih atas pelajaranmu, Senior Yao. Tapi aku rasa, pertunjukan barumu harus berakhir di sini. Bab 229, lolos ke 8 besar. Itu adalah api hitam air neraka. Beberapa orang di antara penonton yang ahli dalam pengendalian elemen langsung berteriak kaget. Wei Yi, pemuda luar biasa dari Istana Penegakan Hukum, ternyata menguasai bukan hanya satu,